Perkenalkan, saya Glenn Verlizio Yose dengan NIM 23019110814 Marketing Manajemen. Mengenai marketing, marketing adalah kegiatan dalam perusahaan untuk memperkenalkan, memperluas jangkauan, dan mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu bisnis, diperlukan strategi marketing yang matang. Tanpa adanya strategi marketing yang baik, akan sulit untuk mencapai keberhasilan dalam berbisnis. Salah satu strategi marketing adalah marketing mix. Marketing mix merupakan sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat mengimplementasikan strategi marketing yang telah disiapkan dalam bentuk penyesuaian-penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang akan dihadapi. Marketing mix terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama itu produk. Dalam unsur produk, ini akan memahami produk apa yang akan diproduksi, akan lebih baik memproduksi produk yang sesuai dengan permintaan dan keinginan rakyat, sehingga akan mempermudah penentuan target pelanggan. Yang kedua itu unsur harga. Dalam unsur harga, kita diinginkan untuk dapat menentukan harga untuk sebuah produk atau jasa yang seimbang. Jika harga terlalu tinggi, akan menyebabkan penurunan minat, dan jika sebaliknya, harga terlalu rendah akan berdampak buruk untuk perkembangan pada sebuah bisnis. Pada unsur yang ketiga, itu merupakan tempat. Dalam unsur tempat atau toko fisik diperlukan untuk berjalannya bisnis. Penentuan lokasi yang tepat akan memudahkan bisnis untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang keempat itu, unsur promosi. Dalam unsur promosi, adalah upaya dalam bisnis untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan. Promosi ini bisa dilakukan menggunakan media sosial ataupun media online ataupun website dan masih banyak lagi. Segmentasi gerai arah kopi. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini mencakup wilayah Jabodetabek. Gerai arah kopi itu sudah dapat bisa dijumpai di beberapa titik di daerah Jabodetabek, dan salah satunya terdapat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 107A, Tebet, Jakarta Selatan. Yang kedua, dilihat dari segmentasi demografis. Segmentasi demografis customer terdiri dari umur dan pekerjaan, yaitu ditujukan bagi karyawan, mahasiswa, dan lainnya sekitar yang berkisar usia 15-60 tahun. Yang ketiga, segmentasi psikologis. Segmentasi psikologis ini ditunjukkan bagi mereka yang mencintai varian kopi Arabica dengan varian rasa kekinian, namun memiliki efisiensi dalam hal pendapatan, memiliki gaya hidup yang ekonomis, dan bukan hanya diperuntukkan untuk semua kalangan remaja saja yang ingin mencoba cita rasa kopi kekinian, dengan dicampur varian rasa yang sedang tren di masa kini. Oke, jadi di marketing ini ada 4V mix marketing, yang dimana 4V mix marketing ini terdiri dari produk, price, pledge, dan promotion. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai isi dari 4V ini. Yang pertama mengenai produk. Arah kopi ini sendiri itu lebih mengutamakan kualitas rasa dengan campuran variasi rasa kekinian. Lalu, gerai arah kopi juga memilih kopi Arabica sebagai pokok utama kopinya, yang dimana kopi Arabica ini memiliki ciri khas rasa tersendiri dan membuatnya lebih bervarian dengan cara mencampurkan beberapa rasa baru dengan tujuan dalam menunjukkan kopi cita rasa baru dengan campuran rasa kekinian yang berkualitas baik dari semua kalangan. Arah kopi juga memberikan minuman kopi untuk kalangan yang tidak suka kopi. Lalu yang kedua mengenai price atau harga. Kisaran yang diberikan arah kopi atau yang diberikan arah kopi sendiri adalah untuk minumannya dari kisaran 14.000 sampai dengan 36.000 per cupnya. Untuk makanannya dari kisaran 18.000 sampai dengan 32.000. Lalu arah kopi juga menawarkan beberapa ukuran liter untuk minumannya yang mereka jual, yaitu mulai dari kisaran harga 80.000 sampai dengan 200.000 per liternya. Dimana salah satu hal terpenting dari sebuah marketing adalah harga yang harus seimbang dengan tingkat kualitasnya.
Lalu yang ketiga mengenai pledge atau tempat. Gerai arah kopi sendiri kini sudah menyebar di 40 titik di seluruh penjuru Jakarta, dan salah satunya yaitu cabang Tebet yang telah kami analisis ini. Mereka berencana akan mengembangkan sayapnya di tahun 2021 untuk membuka gerai di luar Jabodetabek, yaitu di kota Jogja, Bali, dan kota lainnya, dengan menempatkan para cabangnya di tempat yang strategis sehingga mudah dijumpai banyak orang. Lalu yang terakhir mengenai promotion atau promosi. Promosi atau pemasaran yang dilakukan oleh arah kopi ini melalui media sosial seperti Instagram, lalu melalui aplikasi Gojek, aplikasi Grab, dan yang lainnya. Kemudian promosi dari mulut ke mulut, yang dimana promosi mulut ke mulut juga berdampak sangat besar bagi arah kopi ini sendiri. Lalu dengan cara menyebarkan brosur juga memiliki impact yang cukup besar juga. Bukan hanya itu, mereka juga mencoba untuk keluar dari promosi tersebut dengan cara seperti bekerja sama dengan beberapa perkumpulan seperti perkumpulan motor atau perkumpulan mobil seperti itu. Perkenalkan, nama saya Sela Prigita. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis marketing mix. Analisis marketing mix di sini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, produk. Gerai arah kopi memperkuat kualitas produk mereka dengan adanya diferensiasi. Diferensiasi pada produk mereka terhadap pada pilihan kopi Arabica yang tentunya akan memberikan rasa dan suasana yang berbeda dari kopi biasanya. Kopi Arabica tersebut akan dikembangkan pada varian-varian kekinian. Dengan adanya diferensiasi pada produk, gerai arah kopi sudah memiliki keunggulan dalam bersaing. Bagian yang kedua yaitu price atau harga. Gerai arah kopi menerapkan harga yang cukup terjangkau sesuai dengan kualitas rasa dan tempat yang sudah mereka sediakan. Harga yang mereka terapkan juga sudah sesuai dengan target pelanggan mereka di daerah Jabodetabek. Poin ketiga yaitu place atau tempat. Tempat gerai arah kopi sudah termasuk tempat yang strategis dan nyaman untuk gerai kopi. Selain itu, gerai arah kopi sudah tersebar di 40 titik di sekitar Jabodetabek, sehingga akan memperluas jangkauan target gerai arah kopi untuk kedepannya. Poin keempat yaitu promotion. Promosi yang dilakukan oleh gerai arah kopi ini sudah cukup baik karena gerai arah kopi sudah sangat aktif dalam sisi mengupload setiap aktivitasnya di Instagram, dan semua informasi terkait promo juga diberikan dan dibagikan di Instagram dengan waktu yang kurang lebih seminggu sekali. Dengan demikian dapat membuat konsumen menjadi tertarik dan penasaran untuk datang ke gerai kopi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hasadli Muhid Mubarak dengan NIM 23019429192. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saran. Di sini kami ada 4P. Yang pertama, produk. Produk minuman dan makanan yang ditawarkan oleh setiap gerai arah kopi berada adalah berupa minuman dan makanan yang menciri khaskan rasanya dengan yang lain, atau dengan menyediakan varian kopi yang belum ada di daerah Jabodetabek dengan kualitas aman bagi asam lambung. Misalnya dengan menambahkan varian menu. Alasannya mengapa kami menyarankan gerai arah kopi ini untuk membuat menu-menu tersebut dikarenakan belum ada di gerai-gerai kopi lainnya, yang membuat menu-menu tersebut dan juga bisa lebih menarik perhatian para konsumen. Yang kedua ada price. Mungkin dari harga, dari gerai arah kopi sudah sangat terjangkau. Untuk kedepannya, mungkin harganya yang dibuat oleh gerai arah kopi dipertahankan dari segi kualitas dan lainnya, dan selalu melihat harga produk dari pesaing lainnya sebagai patokan. Yang ketiga ada place. Gerai arah kopi bisa membuka cabang yang strategis di daerah Jabodetabek dan kota besar lainnya dengan melakukan penyebarannya di sekitar Jakarta terlebih dahulu, lalu memulainya ke kota lain. Menggunakan taktik survei terlebih dahulu untuk mengetahui daerah mana dan bagaimana lingkungan yang tepat sebelum membuka cabang baru. Yang terakhir ada promotion. Gerai arah kopi sudah cukup bagus dalam promosi, seperti halnya membuat konten melalui media sosial, Instagram, secara konsisten. Membagikan aktivitas yang berlangsung akan lebih baik. Konten yang lebih dibuat diiklankan, contohnya melalui Facebook, ADS, endorsement, YouTube, dan lain sebagainya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang brand dan operasional. Yang pertama adalah brand. Menurut kami, desain brand arah kopi sudah cukup bagus, namun terlalu simpel. Mungkin bisa lebih dikembangkan lagi. Dari bagian marketing harus ditingkatkan kembali untuk mengembangkan gerai dan mengembangkannya ke lebih luas lagi. Lalu, operasional. Menurut kami, jam operasional gerai arah kopi sudah efektif, yaitu dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Dan jam operasional khusus pada saat weekend dan hari raya adalah jam 10 pagi hingga jam 11 malam. Karena konsumen akan menghabiskan waktu lebih lama di hari itu. Konsumen justru akan lebih tertarik untuk mengunjungi gerai tersebut pada saat weekend. Di masa PSBB ini, gerai arah kopi memiliki jam operasional khusus yaitu dari jam 1 siang hingga jam 8 malam.